Dengan kerendahan hati dan dengan kelembutan dia senantiasa mengharapkan kasih Allah hadir dalam sepanjang kehidupannya. Nah, kemudian Allah memilih Daud untuk menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Ia diangkat dengan peraturan Nabi Samuel. Diangkatnya Daud menjadi raja Israel. Itu merupakan otoritas Allah, kedaulatan Allah. Melalui kesaksian Alkitab kita membawa Daud dalam memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa lain dan meraih kemenangan. Nah, salah satu kemenangan yang sangat spektakuler yaitu ketika ia mengalahkan Goliat yang besar dan gagah perkasa. Nah, di bawah kepemimpinan Raja Daud, Israel mengalami kejayaan. Nah, itu bisa kita cermati. Ada 4 kepemimpinan Daud ketika ia menjadi seorang raja yang dapat kita catat sebagai yang pertama. Sebagai seorang pemimpin, Daud adalah pemimpin yang rendah hati dan tidak haus penghargaan atau puji-pujian. Daud selalu menghargai orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, Daud sebagai seorang panglima perang, maka dalam kepemimpinan dia sangat menghargai para pimpinan perang Israel lainnya sebagai rekan kerjanya. Itu tidak bisa. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam artian ia taat atas kehendak dan rancangan Allah sendiri. Dan yang keempat, dalam kepemimpinannya, Raja Daud selalu menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Inilah sebabnya yang menyebabkan Raja Daud diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Dan dengan demikian, ia dapat memerintah bangsa Israel, bangsa yang besar, dengan mengandalkan hikmat dari Allah sendiri. Persekutuan Bapa yang diberkati oleh Tuhan, melalui 2 bagian firman Tuhan kita saat ini, kita diingatkan di hari ulang tahun Bapak GKSD yang ke-57 untuk belajar dari Raja Daud, di mana kita pernah melayani persekutuan Bapak GKSD. Kita harus mampu menampilkan kepemimpinan dan kepelayanan yang rendah hati, tidak haus akan puji-pujian, penghargaan, dan mampu menghargai rekan sekerja dan sesama yang ada di sekitar kita. Kita harus mampu hidup berdampingan yang rukun sebagai sesama anggota Bapak GKSD. Kita juga harus mampu terus menekan Tuhan dalam setiap rencana dan pengambilan keputusan dalam persekutuan Bapak GKSD. Sosok Raja Daud harus menjadi teladan dalam hidup persekutuan dan keluarga kita masing-masing. Sekalipun Daud sebagai manusia tentu mempunyai kelemahan dan kekurangan, tapi Daud telah mengajarkan bagaimana memimpin dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga ia senantiasa diberkati oleh Allah. Di hari ulang tahun yang ke-57 Persekutuan Bapak GKSD, kita juga kembali diingatkan bagaimana tugas kita sebagai suami di tengah keluarga, imam dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Baiklah kita hidup bijaksana, saling menghormati antara suami dan istri dan sesama, serta selalu berdoa. Sebab doa adalah nafas hidup setiap orang percaya. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata,
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhambat. Saudara, dan setia di tengah-tengah keluarga, sehingga sosok Bapak GKST tidak dapat diragukan dalam menjalankan tugas pelayanannya di mana saja kita berada. Mari kita bangun kehidupan Bapak-Bapak gereja yang takut akan Tuhan dan mengenalkan Tuhan serta bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan mewarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diiringi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin.